Kembali lagi guys bersama SID. Kita akan mengupas buku The Art of War. Masih melanjutkan yang kemarin, ini udah hari keempat. Kita akan mulai belajar membaca buku, konten, dan juga edit video kecil-kecilan lah. Yang penting konsisten. Ketidakjelasan dalam konteks ini tidak murni pasif, bukan berarti mundur atau bersembunyi dari orang lain. Jauh lebih penting, itu berarti persepsi tentang apa yang tidak terlihat orang lain dan tanggapan terhadap kemungkinan yang belum dilihat mereka yang hanya melihat yang telah jelas, dengan mencermati peluang sebelum terlihat oleh orang lain dan bertindak cepat. Pejuang luar biasa dapat mengatasi situasi sebelum masalah menjadi tak terkendali. Mengikuti garis pemikiran tersebut, Sun Tzu menekankan kembali mengejar kemenangan dengan mengetahui kapan harus bertindak dan kapan tidak bertindak. Jadikan dirimu tak terkalahkan, katanya, dan hadapilah lawan hanya ketika mereka rentan. Pejuang yang baik mengambil sikap di tempat di mana mereka tidak bisa kalah, dan jangan mengabaikan kondisi yang membuat lawan rentan terhadap kekalahan. Meninjau kondisi demikian, Sun mengulangi sejumlah pedomannya terhadap penilaian organisasi, sebagaimana disiplin dan etika versus keserakahan dan korupsi. Bahasa pada bab kelima seni perang adalah kekuatan, momentum, struktur, dinamis dari suatu kelompok yang sedang beraksi. Di sini, Master Sun menekankan keterampilan organisasi, koordinasi, penggunaan metode perang ortodoks, dan gerilya. Dia menekankan perubahan dan kejutan, menggunakan variasi taktik yang tak ada habisnya, menggunakan kondisi psikologis lawan untuk mengarahkan mereka ke posisi rentan. Inti ajaran Sun Tzu tentang kekuatan adalah kesatuan serta koherensi dalam sebuah organisasi, menggunakan kekuatan momentum ketimbang mengandalkan kualitas dan bakat individu. Pejuang yang baik mencari keefektifan dalam pertempuran dari kekuatan momentum, bukan dari per individu. Pengakuan kekuatan kelompok untuk meratakan kesenjangan internal dan berfungsi sebagai satu kesatuan kekuatan yang membedakan seni perang dari individualisme idiosinkratik pendekar pedang samurai dari Jepang feodal akhir, yang seni bela diri bergayanya begitu akrab di barat. Penekanan ini salah satu fitur penting yang membuat karya kuno Sun Tzu sangat berguna bagi para pejuang korporat Asia modern, di mana seni perang dibaca secara luas dan masih dianggap sebagai strategi klasik tak tertandingi. Dalam menangani konflik, bab ke-6 membahas topik kekosongan dan kepenuhan, yang dicatat sebagai konsep dasar Tao yang lazimnya disesuaikan dengan seni bela diri. Gagasannya adalah untuk terisi energi sementara pada saat bersamaan menguras lawan agar, sebagaimana diterangkan Master Sun, membuat diri sendiri tak terkalahkan. Menghadapi lawan hanya ketika mereka rentan. Salah satu taktik paling sederhana ini dikenal tidak hanya dalam konteks perang, melainkan juga
dalam manufaktur sosial dan bisnis. Pejuang yang baik membuat orang lain datang kepada mereka dan tidak pergi kepada orang lain. Menghormati energi sambil menolong orang lain untuk menghilangkan energi mereka adalah fungsi lain dari ketidakjelasan yang amat dihargai oleh pejuang Tao. Penyempurnaan pembentukan pasukan artinya untuk sampai pada ketidakberbentukan, tutur Master Sung, karena tidak ada yang sanggup merumuskan strategi melawanmu. Pada saat yang sama, katanya mendorong lawan untuk membangun formasi mereka sendiri, membuat mereka menyebar, menguji lawan untuk mengukur sumber daya berikut reaksi mereka selagi kausan diri tetap tidak diketahui. Dalam hal ini, ketidakberbentukan dan ketidakstabilan bukan sekedar sarana pertahanan dan kejutan, namun juga sarana menjadi potensi dinamis, energi yang mudah hilang dengan coba mempertahankan posisi atau formasi tertentu. Master Sung menyamakan kekuatan yang berhasil tak ubahnya air yang tiada bentuk tetap, tetapi seperti yang tercatat dalam Tao Te Ching, menang atas segala sesuatu terlepas dari kelemahannya yang gamblang. Sung berkata, kekuatan militer tidak memiliki formasi yang konstan. Air tidak memiliki formasi yang konstan, tiada membentuk. Kemampuan untuk meraih kemenangan dengan mengubah dan menyesuaikan diri dengan lawan disebut jenius. Bab ke-7, Seni Perang. Membahas perjuangan bersenjata berurusan dengan organisasi lapangan konkret dan manufaktur tempur, merangkum sejumlah tema utama Sungju, berawal dari kebutuhan akan informasi dan persiapan. Sung mengatakan, bertindak setelah melakukan penilaian. Orang yang pertama kali mengetahui ukuran jarak, baik jauh dan dekat, akan menang. Inilah aturan perjuangan bersenjata. Acing berbunyi, bersiap-siaplah dan nasib akan berpihak kepadamu. Sekali lagi menguraikan filosofi taktis, minimalis, esensialis, karakteristiknya, Sunju melanjutkan dengan berujar, singkirkan energi tentara lawan, singkirkan batin para jenderal mereka, menggemakkan ajaran tentang kekosongan dan kepenuhan. Dia juga mengatakan, hindari energi yang bersemangat, bekuk yang merosot dan loyo, memanfaatkan sepenuhnya prinsip-prinsip kekosongan dan kepenuhan. Sung mengajarkan 4 jenis penguasaan yang penting bagi pejuang luar biasa: penguasaan energi, penguasaan hati, penguasaan kekuatan, penguasaan adaptasi. Prinsip-prinsip kekosongan dan kepenuhan juga menunjukkan mekanisme fundamental dari prinsip-prinsip yin yang klasik yang menjadi landasannya. Dengan kata lain, kebalikan dari satu ke yang lain secara ekstrim. Master Sung berkata, jangan hentikan pasukan dalam perjalanan pulang. Pasukan yang terkepung harus diberi jalan keluar. Jangan menekan musuh yang putus asa. Acing mengatakan, penguasa yang menggunakan 3 pemburu membiarkan permainan di depan luput, dan apabila engkau kelewat bersikeras, aksi akan menuai kegagalan, bahkan jika kau benar. Bab ke-8, Seni Perang, dikhususkan membahas adaptasi yang sudah terlihat sebagai salah satu pilar seni keprajuritan. Master Sung berkata, apabila para jenderal tidak tahu bagaimana beradaptasi secara menguntungkan, sekalipun bila
kenal medannya, mereka tidak dapat memanfaatkannya. Acing mengatakan, bertahan sekuat-kuatnya pada apa saat ini melampau ke dalammu, maka kesetiaanmu pada haluan itu akan membawa kemalangan, bukan keuntungan. Kemampuan beradaptasi secara alami tergantung pada kesiapan. Tema lain yang gigih dibahas seni perang. Master Sung berkata, aturan operasi militer bukanlah mengandalkan lawan yang tidak mendekat, melainkan mengandalkan cara untuk menghadapi mereka. Tidak mengandalkan lawan yang tidak menyerang, melainkan mengandalkan mempunyai apa yang tidak dapat diserang. Acing mengatakan, jika engkau mencakup terlalu banyak tanpa landasan yang kuat, kau akhirnya akan terkuras, hanya menyisakan di pihakmu rasa malu dan nasib buruk. Dalam seni perang, kesiapan tidak hanya berarti kesiapan materi. Tanpa kondisi mental sesuai, kekuatan fisik saja tidak cukup untuk menjamin kemenangan. Master Sung mendefinisikan dimensi psikologis dari pemimpin yang menang secara tidak langsung dengan menyebut 5 bahaya: terlalu rela mati, terlalu bersemangat hidup, terlalu cepat marah, terlalu puritan, atau terlalu sentimental. Salah satu dari ekses ini tegasnya menciptakan kerentanan yang bisa dengan mudah dimanfaatkan lawan cerdik. Acing mengatakan, ketika menunggu di tubir situasi sebelum waktu tepat untuk bertindak tiba, tetaplah stabil dan hindari menyerah pada dorongan hati, maka kau tidak akan salah. Bab ke-9 membahas tentang mengarahkan pasukan, selagi Master Sung membahas 3 aspek seni keprajuritan: fisik, sosial, psikologis. Dalam istilah fisik yang konkret, dia memulai mengusulkan jenis medan tertentu yang jelas yang meningkatkan peluang kemenangan: daratan tinggi, hulu, sisi pebukitan yang cerah, daerah dengan banyak sumber daya, merujuk pada ketiga dimensi tersebut. Dia lantas menjelaskan cara-cara memaknai gerakan musuh. Kendati Master Sung tidak mengabaikan bobot jumlah atau kekuatan materi belaka, di sini seperti dalam kesempatan lain, ada saran kuat bahwa faktor sosial serta psikologis dapat mengatasi jenis kekuatan yang bisa ditaksir secara fisik. Dalam kaitannya dengan militer, tidak selalu bermanfaat untuk memiliki lebih. Sekedar untuk menghindari tindak agresif, cukup untuk mengonsolidasikan kekuatanmu, mengevaluasi lawan, serta memenangkan orang lain. Itu saja. Acing mengatakan, ketika engkau memiliki sarana tetapi tidak memperoleh apa-apa, carilah rekan yang tepat, maka nasib akan berpihak kepadamu. Sama halnya dengan menekankan upaya kelompok yang terarah. Seni perang menekankan orang individualis tanpa strategi yang menganggapnya remeh. Lawan pasti akan menjadinya tawanan. Solidaritas terutama menuntut saling pengertian dan hubungan baik antara pemimpin dan bawahan yang dicapai melalui pendidikan dan pelatihan. Ucap Konfusianis bijak Mengzi. Mereka yang mengirim orang pada operasi militer tanpa mendidik mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Master Sung berujar, arahkan mereka melalui seni budaya, satukan mereka melalui seni bela diri, maka
kemenangan akan pasti. Acing mengatakan, beruntunglah tatkala para penguasa memelihara mereka yang diperintah mengawasi mereka, lantas mengeluarkan kepiawaian mereka. Bab ke-10. Ihwal Medan melanjutkan gagasan manufaktur taktik dan kemampuan beradaptasi, menguraikan jenis medan dan metode yang tepat untuk menyesuaikannya. Memerlukan sejumlah pemikiran untuk mentransfer pola jenis medan ke konteks lain. Namun poin pentingnya yakni mempertimbangkan hubungan protagonis dengan konfigurasi lingkungan materi, sosial, psikologis. Master Sung menyertakan dengan komentar tentang kekurangan organisasi yang fatal yang menjadikan tanggung jawab kepemimpinan. Di sini sekali lagi penekanannya adalah pada moral persatuan. Lihatlah prajuritmu sebagai anak-anak tercinta, maka dengan begitu mereka rela mati bersamamu. Acing mengatakan mereka yang di atas mengamankan rumah mereka dengan kebaikan kepada mereka yang di bawah. Namun demikian, memperluas perumpamaan, Master Sung juga memperingatkan supaya tidak terlalu memanjakan, yang akibatnya jadi punya pasukan seperti anak manja. Kecerdasan dalam pengertian kematangan pengetahuan juga ditekankan dalam bab ini, di mana secara khusus didefinisikan sebagai mencakup kesadaran jelas tentang kemampuan kekuatan seseorang, kerentanan lawan, dan mengenal medan. Ketika engkau mengenali diri dan orang lain, kemenangan bisa digenggam. Ketika kau memahami langit dan bumi, kemenangan tidak ada habisnya. Acing berhati-hati di awal, maka engkau takkan kesulitan di akhir. Bab ke-11 berjudul 9 titik, menyajikan perlakuan lebih terperinci atas medan, terutama dalam korelasi kelompok dengan medan. Sekali lagi, 9 titik dapat dipahami untuk menerapkan bukan hanya pada wilayah fisik sederhana, tetapi juga wilayah dalam pengertian sosial yang lebih abstrak. 9 titik yang disebutkan Master Sung dalam bab ini disebut medan kehancuran, medan ringan, medan pertikaian, medan perlintasan, medan persimpangan, medan berat, medan buruk, medan terkepung, dan medan mematikan. Medan peleburan adalah tahap perang internal atau perselisihan sipil. Medan ringan mengacu pada serangan dangkal ke wilayah orang lain. Medan pertikaian adalah posisi yang akan menguntungkan kedua belah pihak yang berkonflik. Medan perlintasan adalah tempat di mana ada perjalanan bebas. Medan persimpangan adalah wilayah yang mengendalikan arteri penting komunikasi. Medan barat berbeda dengan medan ringan, mengacu pada serangan mendalam ke wilayah orang lain. Medan yang buruk adalah medan yang sulit atau tidak berguna. Medan yang terkepung aksesnya terbatas, cocok untuk penyergapan. Medan mematikan berarti situasi di mana perlu melawan sekaligus atau memusnahkan. Menggambarkan taktik sesuai untuk setiap jenis medan, Master Sung melibatkan pertimbangan elemen sosial dan psikologis konflik. Sejauh terikat erat dengan respon terhadap lingkungan, adaptasi dengan alasan yang berbeda, keuntungan dari kontraksi dan ekspansi, pola perasaan, dan kondisi manusia, semua mesti dicermati. Oke,
Nanti kita lanjut lagi hari ke-5. Sekian.